Nah, ini video pendeknya. Nanti silakan Pak Sito untuk memulai pertemuan malam hari ini. Ya, selamat malam Ibu Bapak semua. Kalau di video yang baru saja kita lihat, ini lebih jelas model perjalanannya kan ya. Jadi Paulus mengunjungi tempat-tempat jemaat-jemaat yang sudah didirikannya di perjalanan misi yang kedua. Nah kemudian kalau di perjalanan misi yang ketiga, ini di beberapa kesempatan Bapak Ibu akan melihat bagaimana Paulus seperti mengadakan perpisahan. Terutama nanti kalau Bapak Ibu mengikuti Paulus waktu di Troas. Bapak Ibu akan ketemu dengan Paulus yang mengumpulkan jemaat, para pemuka jemaat, lalu menyampaikan pesan-pesan terakhir, karena setelah itu memang mereka tidak pernah ketemu dengan Paulus lagi. Tapi sebelum itu, yang tadi juga tampak di dalam video, itu Paulus menghabiskan banyak waktu di Efesus. Jadi keterangan yang ada di situ 3 tahun. Jadi menghabiskan banyak waktu di Efesus, dan kemudian ada berbagai peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Paulus selama tinggal di Efesus ini. Nah, cerita tentang perjalanan misi Paulus yang ketiga ini, Bapak Ibu bisa melihatnya di kisah. Silahkan Bapak Ibu ke kisah bab 18 dulu. Kisah 18. Lihat ke ayat 22. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Sudah sampai di Antiokhia lagi ya. Nah kemudian di bab 18 mulai dari ayat 24, kita diajak untuk ke Efesus. Sebelumnya nama Efesus sudah muncul di bab 18 ayat 19. Lalu sampailah mereka di Efesus, Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadah dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Jadi di perjalanan misi yang kedua, Paulus sudah ke Efesus ya. Nah kemudian kita lihat Bapak Ibu di bab 18 ayat 24, ini ada seorang yang bernama Apolos. Ya, seorang yang bernama Apolos. Lihat, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nanti akan muncul lagi baptisan Yohanes, tunggu dulu. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi rupanya Apolos ini
Seorang yang entah bagaimana menjadi percaya kepada Yesus, tapi tidak tahu banyak. Ya, tidak tahu banyak. Dia ngerti banyak tentang kitab suci karena dia memang orang Yahudi. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi pemahamannya tentang Yesus tidak memadai. Nah, di Efesus dia ketemu dengan Priscilla dan Aquila, ini teman Paulus yang dulu dijumpainya di Korintus ya. Kemudian suami istri memberikan keterangan penjelasan kepada Apolos tentang jalan Tuhan. Maksudnya apa jalan Tuhan? Bagaimana orang harus hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, Akaya itu nama lain dari Yunani, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, di Akaya ya, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, tolong mengamati begini saja. Dia seorang Yahudi, tahu banyak tentang kitab suci Yahudi atau perjanjian lama yang kita miliki. Ya. Dia paham, dia tahu itu. Kemudian dia menjadi percaya. Bagaimana dia menjadi percaya tidak diceritakan, tetapi dia menjadi lebih percaya lagi ketika ketemu dengan Priscilla dan Aquila. Lalu dia pergi ke Yunani. Apa yang dilakukan di Yunani? Dia membantu jemaat di situ, ya, menghadapi orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Apa yang dia lakukan? Membantah orang-orang Yahudi dan menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Bab 19 ayat 1 sekarang. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus telah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Paulus ada di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Sudah menjadi percaya, tapi mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Dan apalagi menerimanya ya. Jadi mendengar juga belum, apalagi menerimanya. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka 12 orang. Nah, tolong melihat ini dulu. Ada orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus, tapi belum menerima Roh Kudus. Mereka pun dibaptis, tetapi baptisan yang mereka terima adalah baptisan Yohanes. Ini maksudnya apa baptisan Yohanes? Untuk melihat atau memahami ini lebih jelas, Bapak Ibu, tolong Kisah Para Rasulnya diberi tanda, ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan membuka Injil Matius. Ya, silahkan membuka Injil Matius.
bab 3. Langsung kepada pokok persoalan saja. Lihat ke ayat 2, Matius 3 ayat 2. Yohanes berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian lihat ke ayat 6. Sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya, mereka bertobat. Setelah bertobat, mereka mengaku dosa. Setelah mengaku dosa, baru mereka dibaptis. Seandainya mereka tidak bertobat, apa yang akan terjadi? Silahkan Bapak Ibu melihat ke ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, tanda pertobatan. Kalau orang sudah bertobat, mengaku dosa, lalu terima baptis. Baptisnya adalah tanda pertobatan. Lihat sekarang, tolong ke ayat 7. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau orang tidak bertobat, maka konsekuensinya adalah mereka harus menghadapi pengadilan atau penghukuman yang akan dijatuhkan oleh Allah. Ya. Sekali lagi, baptisan Yohanes memberi tanda kalau orang itu bertobat. Bertobat dalam arti meninggalkan yang tidak baik, meninggalkan dosa, kemudian menjadi orang yang berlaku baik. Nah, kembali ke ayat 11. Yohanes sendiri memberi pesan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Terus, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Nah, sekarang bedanya apa? Baptisan Yohanes dengan baptisan yang dilakukan oleh para rasul. Nah, kalau baptisan Yohanes sekali lagi menjadi tanda pertobatan ya. Kembali ke Kisah bab 19. Lihat ke ayat 5. Sekarang kita sudah beralih ke bab 19, Kisah bab 19. Lihat ke ayat 5. Ketika mereka mendengar itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan yang dilakukan oleh para rasul, ya, itu menjadi tanda bahwa orang yang menerimanya sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, garis besar yang melatarinya, silahkan mengingat kembali, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dan untuk memperoleh keselamatan yang dibawa oleh Yesus, orang harus percaya kepadanya. Kepercayaan kepada Yesus itu ditandai dengan menerima baptis. Baptisannya sama, air dicurahkan ke kepala atau ditenggelamkan. Ya, tetapi maknanya berbeda. Ketika Yohanes membaptis, maknanya adalah orang ini sudah bertobat dan meninggalkan dosa. Baptisan yang diberikan oleh para rasul menandai orang ini sudah percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Nah, 12 orang yang di Efesus itu kemudian dibaptis, dan setelah dibaptis, Roh Kudus turun atas mereka.
Ini sama atau serupa dengan yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus, bahwa Yesus akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi dalam Kisah Para Rasul kita akan menemukan banyak kesempatan di mana Roh Kudus tampak secara nyata, jelas dalam diri orang-orang yang percaya. Kemudian, silahkan ke ayat 8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Enggak mau percaya, tetapi kemudian menghina, mengejek jalan Tuhan. Jalan keselamatan melalui Yesus. Enggak usah heran, dari zaman dulu sampai sekarang masih ada penghinaan seperti ini. Enggak apa-apa. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang apa? Lihat ayat 9. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang apa? Ruang kuliah. Mereka sudah kuliah loh ya. Ruang kuliah Tiranus. Mereka punya tempat belajar sejarah yang khusus untuk belajar di situ. Tuh seandainya dulu sudah ada Zoom gitu, Paulus nggak capek-capek pergi gitu ya. Nggak usah capek-capek mengunjungi jemaat, cukup pertemuan online gitu ya. Enggak, tetap berbeda urusannya. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Keterangannya di sini 2 tahun Paulus tinggal di Efesus, dan pekerjaannya sangat serius sehingga dikatakan semua penduduk Asia. Tunggu dulu, Asia yang dimaksudkan itu bukan benua Asia sekarang ya. Tetapi semenanjung Anatolia itu yang sekarang menjadi negara Turki. Ya, banyak orang menjadi percaya di situ. Nah, kemudian pemberitaan Paulus ayat 11 itu didukung dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sapu tangan, Bapak Ibu jangan nggak usah mikir jorok ya, pantas saja orang sakitnya pada bangun, roh jahat pada pergi. Karena apa? Paulus waktu itu pilek. Sapu tangannya ditaruh, wah pasti ya pada pergi. Enggak, bukan itu urusannya. Benda-benda yang digunakan oleh orang-orang kudus, orang-orang suci, diyakini memiliki daya, kekuatan, yang memancarkan kesucian orang-orang itu. Bapak Ibu, ya untuk ilustrasi, silahkan Bapak Ibu mengingat, kalau di gereja Katolik, itu kita mengenal adanya relikwi, kan? Apa itu relikwi? Benda-benda tinggalan para santo santa. Kalau di beberapa gereja, apalagi gereja-gereja yang kuno, itu biasanya di dalam gereja, di sakristi itu ya, ada satu tempat untuk menunjukkan ini benda-benda dari orang-orang kudus. Bapak Ibu mungkin juga menemukan atau pernah melihat atau pernah mendengar di altar gereja paroki
ada religi siapa di situ. Kalau di paroki kami ada banyak religi, saya tidak hafal nama-namanya, tapi isinya tulang belulang orang-orang suci. Jadi yang kita lihat di sini, Paulus menampakkan atau tampak di mata orang banyak sebagai orang yang sungguh-sungguh suci dan memancarkan kekuatan Allah, sehingga dia bisa membuat mukjizat dan benda-benda miliknya pun turut memancarkan kekuatan Allah itu. Nah, berikutnya lebih jelas lagi. Ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Perhatikan, tukang jampi Yahudi. Ya, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang yang kerasukan. Jadi bukan hanya Paulus, bukan hanya para rasul, bukan hanya Yesus bahkan, yang waktu itu berusaha mengusir roh-roh jahat ya. Nah, tukang jambi Yahudi ini mengusir roh jahat, dikatakan ya, mencoba mengusir roh jahat dengan menyebut nama Yesus. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ini cuma dengar aja belum percaya, tapi nyebut-nyebut namanya gitu loh. Mereka yang melakukan hal ini ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab. Ngomongnya gimana kalau roh jahat itu suaranya ya? Yesus, aku kenal. Dan Paulus, aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ini yang ngomong roh jahat. Yang baca saya. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, ini jelek sekali kata-katanya, menggagai mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Mereka nggak takut, roh-roh jahatnya nggak takut dengan anak-anak Skewa. Mereka, roh-roh jahatnya kenal Yesus, kenal Paulus. Tapi anak-anak Skewa, mereka tidak kenal. Maka mereka, ini roh-roh jahatnya mengalahkan anak-anak Skewa. Kasihan sekali mereka ini. Nah kemudian, lihat efeknya. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Padahal yang nyebut nama Yesus bukan Paulus. Mula-mula anak Skewa, tapi yang menjadi sangat mencolok adalah ketika roh jahat menyebut namanya. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Maksudnya, perhatikan lagi, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, telah menjadi pengikut Yesus, telah menjadi anggota gereja, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Seperti itu seperti apa? Seperti anak-anak Skewa tadi. Berusaha mengusir roh jahat dengan menyebut nama Yesus. Tapi itu tukang jambi. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Bapak Ibu pernah baca bukunya atau belum? Pernah punya buku sihir? Kalau yang dibaca Harry Potter itu apa? Rupanya ada manualnya, ada buku pegangannya ya. Dan Bapak Ibu bukan hanya urusan sihir di sana, di sini pun beberapa
pemahaman mengenai ilmu-ilmu itu juga ada buku-bukunya kok. Dan mereka ini yang pernah mengikuti sihir membakar bukunya. Kenapa kok begitu? Mereka tahu yang mereka mintain tolong ketika mereka melakukan sihir itu siapa? Roh-roh jahat yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan Paulus, apalagi ketika berhadapan dengan Yesus. Mahal loh ini. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Lebih mencolok lagi nih Bapak Ibu, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Para ahli sihir pun meninggalkan sihirnya dan ikut menjadi percaya kepada Yesus. Nah, ini peristiwa yang terjadi di Efesus. Peristiwa lain lagi, yang ini di ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu yang menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Masalahnya apa? Ini. Sebab ada seorang bernama Demetrius. Ini Demetrius yang ini loh, nama Demetrius itu di zaman kuno banyak loh ya. Kaisar kaisar dari Wangsa Seleukia di Syria itu juga beberapa, ada 2 yang bernama Demetrius. Jadi Demetrius ini seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan miniatur ya, miniatur kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Bapak Ibu kenal sama Dewi Artemis nggak? Sebentar. Oh, saya Share Pak Seto. Bentar, Pak. Oh, ini kok sebentar, bukan ini. Ini Dewi Artemis. Kelihatan kan? Ini Dewi yang urusannya dengan pemburu, perburuan. Nah, ini yang lain lagi gambarannya. Jadi kadang muncul dengan gambaran seperti ini, seperti pemburu, tapi di lain kesempatan dengan gambaran seperti ini. Nah, Dewi ini rupanya menjadi Dewi favoritnya orang Efesus. Nah, di zaman kuno seperti itu. Orang Roma punya Dewi sendiri. Kota lain, kalau misalnya di Pergamus, kalau mempelajari kitab Wahyu, di situ disembah dewa Zeus. Jadi ini patung Dewi Artemis ya. Ada 2 gambaran yang saya sampaikan tadi. Jadi rupanya ini Dewi sembahan favoritnya orang Efesus. Lalu banyak orang membeli miniatur kuil Dewi Artemis. Yang untung tentu saja tukang perak ini. Dan kemudian masalah terjadi ketika Paulus datang di situ kan. Lihat ke ayat 25. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu lihat sendiri dan mendengar bagaimana Paulus
bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Jadi Demetrius melihat pemberitaan Paulus sebagai ancaman. Karena Paulus memberitakan Yesus, Allah yang sesungguhnya menyatakan diri dalam diri Yesus, dan kalau orang mau memperoleh keselamatan kehidupan kekal, orang diajak untuk percaya kepada Yesus, maka konsekuensinya ibadah kepada dewa-dewi tidak bisa diterima. Dan lagi, yang disembah oleh penduduk Efesus, yang disembah oleh orang-orang Romawi dan Yunani saat itu, sesungguhnya hanyalah patung, dan itu buatan manusia. Banyak orang tidak mau percaya lagi. Maka yang kemudian terjadi, ya bisnis merugi. Orang tidak ada yang mau lagi menjual atau membeli patung Artemis, tidak mau membeli lagi miniatur kuil Dewi Artemis. Konsekuensi berikutnya, Dewi Artemis akan kehilangan kebesarannya, kehilangan kemuliaannya di seluruh Asia. Dan lihat reaksinya yang berikutnya. Mendengar itu mereka, meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Kemudian mereka kumpul, banyak sekali orang, bikin kekacauan. Paulus mau mendekat, dilarang, nggak boleh. Dan kemudian, lihat ke ayat 35, akan tetapi panitera kota menentang orang-orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus lah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan? Dan mendengar penjelasan itu mereka tenang terus bubar. Ini cerita di Efesus. Ini Paulus menghadapi macam-macam hal. Tentu yang diceritakan di sini hanya sedikit sekali ya. Bapak Ibu, selama tinggal di Jakarta 2 tahun saja ya. Bapak Ibu kalau disuruh bercerita selama 2 tahun ngapain aja, pasti nggak akan cukup 2 bab atau 4 halaman folio. Ini Paulus 2 tahun di Efesus, tapi yang diceritakan hanya sedikit sekali. Ya, menumpangkan tangan, kemudian ada urusan dengan anak-anak Skewa, ada urusan lagi dengan Demetrius, gitu ya. Tapi itu hanya sedikit. Yang berikutnya, dari Efesus, yang kita perlu perhatikan, Paulus pergi ke Troas. Kalau membaca peristiwa di Troas ini, Bapak Ibu silahkan mulai dari ayat 7. Ini Bapak Ibu ada yang di lantai 2 apa enggak ini belajarnya? Yang ada di lantai 2, tolong jangan dekat sama jendela. Kenapa Pak? Hujan. Ayat 7 ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti,
Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Ini Paulus dalam perjalanan pulang ya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ini Paulus ngomongnya lama sekali. Sampai tengah malam masih ngomong terus ya, sampai ngantuk bener ini. Sampai akhirnya ini jatuh. Kemudian ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Kalau Bapak Ibu mengingat Nabi Elisa, ya, mereka menghidupkan orang mati dengan cara yang sama. Jadi kita kalau dibalik, orang mengatakan Eutikus sudah mati kan, tapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Dan bagaimana Paulus mengetahui itu atau melakukan itu? Dengan merebahkan diri ke atas orang muda itu. Jadi tertelungkup di atasnya. Itu cara yang dilakukan oleh Elia dan Elisa ketika membuat mukjizat membangkitkan orang mati. Dah, Bapak-Ibu tahu caranya kalau membangkitkan orang mati kan? Caranya begitu, hasilnya seperti apa, ya enggak tahu. Tapi caranya begitu. Bapak-Ibu kan juga sudah tahu bagaimana cara Yesus membuka mata orang buta. Saya tahu caranya, saya bisa. Tinggal meludah, ludahnya campur dengan tanah, lalu oles di mata. Terbuka atau enggak, urusan tapi tahu caranya. Nah, ini menjadi contoh yang lain lagi Bapak Ibu. Paulus disertai oleh Tuhan dan penyertaan Tuhan itu tampak dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, termasuk yang kita lihat ini mukjizat membangkitkan orang yang dinyatakan sudah mati. Lanjut. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Sepanjang malam ngomong terus sampai pagi. Lalu berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Nah, kemudian dari Troas. Yang kita perlu lihat, Paulus pergi ke Miletus. Silahkan melihat ke ayat 15. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Chios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus. Ayat 17 sekarang. Nah, ini Bapak Ibu, ini seperti menjadi pidato perpisahan Paulus gitu. Jadi memang kita perlu memperhatikan beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus di sini. Karena itu ia menyuruh orang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Penatua jemaat Efesus dipanggil ke Miletus. Ya, mereka datang, lalu Paulus mulai berbicara kepada mereka, baik yang di Miletus maupun yang dari Efesus ya. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata
dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu, ini kalau membaca ini saya ingatnya pidato perpisahan Yosua, pidato perpisahan Samuel. Lalu kayak ketemu hal yang seperti ini. Jadi menunjukkan aku sudah melakukan tugasku dan aku bersih. Isinya begitu. Di bagian ini tadi kita sudah melihat Paulus menyatakan, ya, dia melayani Tuhan, melayani jemaat, dia mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Paulus pernah mengalami kesedihan karena tugasnya itu, ya, banyak mencucurkan air mata. Dia mengalami cobaan, gangguan, terutama dari orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh dia. Walaupun demikian, Paulus tidak pernah melalaikan tugasnya, yaitu membawa orang Yahudi dan Yunani supaya percaya kepada Yesus. Ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi Paulus merasakan bahwa dia digerakkan oleh roh, dan roh menuntun dia untuk kembali, untuk pergi ke Yerusalem. Apa yang akan terjadi di sana? Tidak tahu. Tapi selama ini Paulus pergi dari satu tempat ke tempat lain, yang kemudian dia temukan adalah sengsara dan penjara. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan perjalanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil dan kasih karunia Allah. Jadi yang nomor satu, atau bahkan satu-satunya yang dipentingkan oleh Paulus ya cuma ini. Pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Apa itu? Memberi kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Nggak ada yang lain. Dan seumur hidup Paulus hanya melakukan itu. Jangan tanya Paulus punya apa. Paulus nggak punya apa-apa. Rumah? Nggak ada. Kekayaan? Enggak punya apa-apa, enggak punya kekayaan apa-apa. Tapi dia dari satu kota ke kota lain memberitakan Injil. Risikonya penjara, penganiayaan. Dia terima semuanya itu. Dan kemudian, ini mulai Paulus ngomong perpisahan ini ya. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ya, Paulus berani mengatakan, selama aku menjalankan tugasku, terutama di hadapan kamu, aku bersih. Aku tidak bersalah kepada kamu. Dan karena aku tidak akan ketemu kamu lagi, kebalik ya. Karena kamu tidak akan ketemu aku lagi, maka aku pesan kepadamu, ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi para penutua jemaat diingatkan.
kamu adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Roh Kudus, ya, untuk menggembalakan jemaat Allah. Dan jemaat Allah ini menjadi percaya kepada Yesus berkat pemberitaan Paulus, ya. Dan mereka memperoleh keselamatan karena darah anak Allah itu. Kenapa para penatua diingatkan akan hal yang seperti itu? Gembalakan mereka. Aku tahu, ayat 29, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Bahkan, dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Jadi para penatua jemaat, perhatikan jemaat. Setelah aku pergi, akan ada banyak orang yang mengganggu. Bahkan dari dalam jemaat sendiri akan muncul orang-orang yang menyampaikan ajaran palsu. Ya, jadi musuhnya bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada henti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Luar biasa ini. Bapak Ibu, ada yang nggak pengen emas? Tolong dikumpulkan kalau nggak pengen. Ini maksudnya, Paulus pergi memberitakan Injil, membentuk jemaat di mana-mana. Tapi dia sama sekali tidak mengharapkan kekayaan dari mereka. Enggak kayak saya. Paulus hanya melakukan tugas dari Tuhan, sungguh-sungguh. Dan yang diinginkan oleh Paulus hanyalah makin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan memperoleh keselamatan. Kalau cuma urusan makan dan minum, ayat 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan hal yang seperti ini kan? Terlibat di dalam karya pelayanan di dalam gereja, tidak mengharapkan penghasilan dari situ, tapi sebaliknya, Bapak Ibu bisa mencurahkan harta, tenaga, pikiran, dan yang dipikirkan cuma bagaimana saya bisa melakukan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mengurus, memperhatikan sesama orang yang percaya kepada Yesus berkaitan dengan iman mereka. Nah, kemudian dari Miletus, Paulus kemudian naik kapal, lihat Bapak Ibu sedihnya mereka. Ayat 37. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Ini kalau kita yang ketemu sama Paulus dalam situasi kayak gitu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bukan memeluk, mencium, bukan nangis-nangis, tapi foto dulu. Supaya nanti kalau nggak ketemu, masih bisa lihat fotonya. Dan ini karena mereka tidak foto bersama, lalu kita nggak punya gambaran Paulus itu seperti apa. Maka Bapak Ibu akan menemukan, ya tidak ada dokumentasi visual tentang Paulus.
gambaran fisik Bapak Ibu tidak akan menemukan dengan cara yang jelas, ya. Tapi menjadi sangat penting ini tinggalan tertulisnya yang memberikan gambaran bukan soal fisik Paulus, tetapi gambaran mengenai kekuatan batin dan jiwa Paulus ini. Semangat yang menjiwainya dalam memberitakan Injil, dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu bisa melihatnya dengan sangat jelas. Dia naik kapal, kemudian kapalnya mendarat di Tirus. Di Tirus, Paulus mengunjungi jemaat yang ada di situ. Dari situ, mereka naik kapal lagi, turun di Ptolemais di ayat 7. Jadi 7 hari di Tirus, setelah itu naik kapal ke Ptolemais. Dari Ptolemais, ayat 8, berangkat ke Kaisarea Maritima yang pinggir laut ya, bukan Kaisarea Filipi. Lalu lihat, kami masuk ke rumah Filipus. Pemberita Injil itu yakni satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk pernubuatan. Nah, yang perlu diperhatikan malah justru ayat 10. Ada seorang nabi yang bernama Agabus. Dulu pernah ketemu Agabus atau belum? Tolong membuka Kisah bab 11. Kisah Para Rasul bab 11. Ayat 27. Kisah 11:27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman Kaisar Claudius. Jadi nama Nabi Agabus pernah muncul di bab 11 ini ya. Lalu Paulus ketemu dengan Nabi ini di rumah diakon Filipus di Kaisarea. Kembali ke bab 21. Sekarang ke ayat 11. Ia datang kepada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Enggak usah tanya ya, mereknya apa ikat pinggangnya. Silakan membayangkan Bapak Ibu, kan Bapak Ibu ada yang prodiakonis kan? Nah, tolong perhatikan alba atau yaitu jubah zaman kuno kan bentuknya kayak gitu. Bisa membedakan enggak? Bapak Ibu pakai alba itu tanpa single dan dengan alba dan single. Beda enggak jalannya? Lebih nyaman mana? Baju orang di zaman kuno seperti itu. Kalau di perjanjian lama kadang disebut gamis gitu. Supaya lebih nyaman, lebih gampang dalam perjalanan, bagi dalam perjalanan ya. Maka ada ikat pinggang yang dipakai. Ikat pinggangnya bisa berupa kain, bisa berupa kulit. Dan ini Agabus mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Nabi Agabus bernubuat tentang Paulus. Ya.
Kalau tadi di bab 11 kan bernubuat tentang kelaparan yang akan melanda dunia. Ini bernubuat tentang Paulus. Dia mendapatkan pemberitahuan dari Roh. Yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang Yahudi, lalu diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Itu sama dengan mengatakan, Paulus, ya, kalau kamu pergi ke Yerusalem, kamu akan ditangkap oleh orang Yahudi dan akan diserahkan ke tangan penguasa asing. Kalau saya yang mendengar itu, saya akan takut. Kenapa? Belum pernah ngerasain penjara. Dan cerita orang-orang mengenai penjara, itu sama sekali tidak mengenakkan. Tapi lihat sekarang, ayat 12. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Udah nggak usah pergi ke Yerusalem. Kenapa? Nah di sana kamu akan ditangkap kok. Udah mendingan nggak usah. Tapi Paulus lain. Penjara udah biasa buat dia. Lihat mundur lagi ya, silahkan ke bab 20 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dan lihat kata-kata Paulus di ayat 13, 21-13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Jangankan penjara, mati aja siap. Penjara bukan sesuatu yang menakutkan untuk Paulus. Kenapa? Sudah terlatih, sudah terbiasa, sudah sering menghadapi penjara karena memberitakan Injil dan dia tidak pernah bosan, kapok gitu ya untuk memberitakan Injil. Penjara biasa, mati enggak masalah. Untuk masuk penjara, untuk mati, Paulus enggak masalah. Yang bermasalah itu justru ketika Paulus melihat teman-temannya pada nangis. Lihat kalimatnya itu, kembali ke ayat 13. Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian? Jalan demikian itu bagaimana? Nangis itu tadi. Menangisi Paulus, kalau Paulus pergi, nanti Paulus ditangkap, dipenjara. Jemaat teman-temannya pada nangis. Paulus lebih sedih ngelihat temannya nangis daripada ngelihat penjara. Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Nah, kalimatnya begitu. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah, kemudian ya Paulus berangkat ke Yerusalem, yang mengunjungi Yakobus, bab 21 ayat 18, mengunjungi Yakobus ya, dan semua penatua hadir di situ. Paulus menceritakan pengalaman yang dialaminya selama memberitakan Injil, apa yang dilakukan oleh Allah di antara bangsa-bangsa lain. Dan orang yang mendengarkannya senang semua. Tapi lihat, di antara mereka, itu juga mendengar yang enggak baik, ayat 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, ini mereka ngomong sama Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan tidak hidup, dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi rupanya ada yang fitnah, ya. Waktu sidang di Yerusalem, itu kan beritanya, keputusannya, orang bukan Yahudi nggak usah
dipaksa untuk mengikuti hukum agama Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi, ya biarkan saja. Biarkan orang Yahudi mengikuti cara hidup mereka. Nah, ini fitnahnya. Paulus mengajar orang Yahudi di negeri lain, ya, untuk melepaskan hukum Musa, untuk tidak mengikuti hukum agama Yahudi lagi. Itu kan nggak benar. Bagaimana cara Paulus harus menunjukkan kalau dia tidak melakukan seperti yang mereka tuduhkan? Paulus diminta oleh para pemuka di situ untuk melakukan upacara pentahiran. Ayat 23. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Jadi cara menanggapi tuduhan terhadap Paulus diminta untuk menunjukkan bahwa Paulus sendiri masih mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Antara lain, melakukan upacara pentahiran. Tahu upacara pentahiran? Untuk orang yang bernazar, silahkan membuka kitab Bilangan bab 6. Bilangan kitab Bilangan bab 6. Orang yang bernazar itu adalah orang yang mengkhususkan diri untuk pelayanan Tuhan ya. Sekarang tolong melihat ke bab 6. Kalau ayat 1 sampai dengan 6, ini ketentuan tentang orang yang bernazar. Nggak boleh potong rambut, nggak boleh minum alkohol, anggur, bahkan buah anggur, nggak boleh menyentuh mayat. Kemudian sekarang ke ayat 8. Selama waktu kenasirannya ia kudus bagi Tuhan. Terus ayat 13. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenasirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Kalau di perjanjian baru berarti harus dibawa ke bait Allah. Dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa. 15 juga sebagai roti yang tidak beragi. Kemudian macam-macam ini yakni roti bundar dari tepung terbaik dan roti tipis. Terus, lalu ayat 16, haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakaran dan seterusnya. Ini tanda kalau orang yang bernazar itu sudah menyelesaikan nazarnya. Dengan mentaati, dengan melakukan upacara pentahiran ini, Paulus menunjukkan ke hadapan orang-orang yang memfitnahnya bahwa dia tetap mengikuti hukum agama Yahudi. Dan dengan cara seperti itu dia menunjukkan apa yang dituduhkan kepada kepadanya itu tidak benar. Baik Bapak Ibu, sebelum refleksi apakah ada yang perlu ditanyakan? Ini cuma cerita saja. Enggak ada yang berat, enggak ada yang sulit. Silakan Bapak Ibu. Ini saya ngomongnya lama ini tadi, sudah 70 menit. Mau bertanya? Pak Seto. Ya, silakan Bu.
kelihatannya kalau udah cerita ini kan Paulus itu totalitas ya. Apakah karena Roh Kudus menyertai atau ada hal lain juga ya, Pak? Ibu mau membandingkan diri dengan Paulus atau tidak? Enggak. Kok Paulus bisa total, saya kok enggak gitu. Mendingan Ibu nanya gitu sekalian, Bu. Kok Paulus bisa begitu? Kalau Paulus bisa begitu, apakah karena Roh Kudus menyertai? Tinggal bertanya lagi, Roh Kudus menyertai saya enggak ya? Saya disertai Roh Kudus. Waktu dibaptis saya terima Roh Kudus. Waktu penguatan saya terima Roh Kudus. Kok saya enggak kayak Paulus? Begini Bapak Ibu, kalau kita melihat Paulus, kita juga bisa melihat diri kita. Kalau orang mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, di satu sisi ada dorongan gerakan dari Tuhan, ya. Tapi di sisi lain ada keputusan dari pihak manusia untuk menyanggupinya. Ya, jadi Tuhan menghendaki, Tuhan memberi kekuatan, tapi kemudian kalau manusianya tidak menyatakan kesanggupan, diam saja malah melawan, tidak akan terjadi apa-apa. Kita tidak perlu mengharapkan, wah, kan bisa kayak Yunus. Yunus menolak, kirim ikan besar. Atau malah mau nunggu kayak Yunus. Yang ketemunya nanti bukan ikan, tapi soal-soal yang lain. Loh ya. Jadi yang kita lihat, Tuhan memang menyertai Paulus. Iya, nggak akan disangkal. Tuhan menyertai Paulus dengan macam-macam cara. Dan kemudian yang tampak dalam diri Paulus adalah komitmennya. Lebih kuat lagi, cintanya kepada Tuhan. Itu yang membuat Paulus sampai melakukan yang seperti itu. Jadi yang dipikirkan, yang mengisi seluruh hidup Paulus sepanjang hidup itu cuma Yesus, 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 Yesus. Yesus menghendaki aku melakukan ini, sudah aku lakukan. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengatakan selesai. Dan kalau melihat ini Paulus sudah dipukulin, dimasukkan penjara, kok nggak berhenti-berhenti juga ya. Ibu, bapak itu di rumah udah disakiti berapa kali? Nggak pernah? Ada sih. Nggak usah sharing, cuma tanya gitu doang. Kok Bapak Ibu tidak berhenti mencintai? Itu aja maksudnya. Ya, bagian dari cinta. Paulus menghadapi kesulitan yang luar biasa, tetapi cintanya kepada Tuhan seolah-olah membuat dia mengabaikan semuanya. Penjara, penganiayaan, bahkan kematian tidak membuat dia takut. Karena apa? Mati nggak masalah. Toh, kalau mati itu jalan saya untuk ketemu pribadi yang saya cintai, yaitu Tuhan Yesus. Begitu, Ibu. Masih ada lagi? Kesanggupan tadi itu ada hubungannya dengan kehendak bebas nggak, Pak? Ya iyalah. Kehendak bebas. Bapak, kita mau mengambil putusan untuk ikut Yesus atau tidak, itu kan bebas. Ya. Paulus dipilih dan Paulus mengambil keputusan untuk mengikuti. Paulus bebas. Jadi ada kehendak bebas, iya. Dan begitu Paulus memutuskan untuk mengikuti Yesus, melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus, makin lama, makin jelas, makin tampak bagaimana Allah menolong dia. Kalau Bapak Ibu mau terlibat di dalam karya pelayanan di dalam gereja, Bapak Ibu tidak bisa mengatakan, Tuhan, saya siap untuk melayani Engkau. Tapi siapkan dulu fasilitas saya untuk saya. Buat saya pintar ngomong, buat saya berwibawa di depan orang banyak, buat saya sanggup membuat orang-orang nunduk di depan saya dan dengerin saya.
Dan jangan lupa Tuhan, tolong kumpulkan orang sebanyak mungkin di depan saya. Bukan begitu. Tapi begitu mulai melakukan yang dikehendaki Tuhan, makin lama, makin tampak bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan membantu, bagaimana Tuhan menyediakan apa yang diperlukan untuk karya pelayanan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Lanjut. Terima kasih, Pak. Iya. Ada yang lain? Silakan. Ya udah kalau nggak ada. Dinginan. Saya mau menyampaikan ya beberapa hal yang kita bisa belajar dari peristiwa yang dialami oleh Paulus ini. Kalau Paulus pergi dari satu tempat ke tempat lain, itu dia juga tidak tahu kok nanti di kota itu akan terjadi apa. Di tempat lain akan terjadi apa. Yang dia tahu cuma di kota ini aku harus memberitakan Yesus. Caranya yang pertama aku akan cari rumah ibadat orang Yahudi. Nanti kalau mereka sudah menerima atau sudah menolak, baru dia akan memperhatikan orang-orang lain. Ketika dulu memberitakan dia tidak tahu itu. Bahkan di kota yang satu dengan kota yang lain dia akan menghadapi apa tidak tahu. Sehingga ketika Paulus harus menghadapi penganiayaan, ketika Paulus harus menghadapi hal yang menyulitkan, itu Paulus tidak punya persiapan. Ketika dia dilempari dengan batu, ketika dia dihadapkan ke mahkamah agama atau dihadapkan ke majelis kota, tidak punya dia persiapan. Gimana tekniknya kalau menghadapi sidang yang seperti ini? Ini hakimnya yang mana nanti yang akan mengadili? Tidak. Dan Bapak Ibu, di sini kita ketemu dengan Paulus yang hanya menjalankan tugas itu, memberitakan Injil tadi ya, tentang apa yang akan terjadi, seolah-olah dia tidak memperhitungkannya. Apa yang akan terjadi sama sekali tidak membuat dia kemudian mundur. Berulang kali kita melihat bahkan Paulus itu pergi dari satu tempat ke tempat lain justru karena menghadapi penganiayaan itu. Bapak Ibu, bisa terjadi ya kita mengalami menemukan apa yang dikehendaki Tuhan itu bukan melalui peristiwa yang indah, bukan melalui peristiwa yang tampak membuat kita gembira gitu ya. Sedang duduk di kapel berdoa, lalu tampak cahaya, lalu kepadaku diberitahukan, kamu pergi ke sini, kamu layani orang ini. Bisa jadi mengalami begitu? Bisa jadi. Tapi bisa jadi akan menemukan Tuhan menunjukkan kehendaknya dengan cara yang berbeda. Tuhan menunjukkan kehendaknya dengan justru ketika kita menghadapi situasi yang berat, menghadapi situasi yang sulit. Dan bahkan kita tidak tahu Bapak Ibu, peristiwa sulit apa yang akan kita hadapi. Malapetaka, bencana, kesulitan apa yang akan kita hadapi, kita tidak tahu. Tapi bisa terjadi sekali lagi, Tuhan menunjukkan apa yang dikehendaki untuk kita lewat peristiwa yang seperti itu. Dalam berbagai kesempatan kita sudah melihat, kita menemukan peristiwa berat, sulit, baik pribadi maupun bersama, itu justru mengantar orang untuk sampai kepada pemahaman mengenai Tuhan, justru menarik orang lebih dekat kepada Tuhan. Silahkan mengingat sendiri Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa yang mana yang tampak berat, tampak sulit, tetapi justru Bapak Ibu menemukan dalam peristiwa itu, Tuhan menghendaki aku melakukan ini, melakukan itu.
Dan Bapak Ibu nyatanya melakukannya. Mau konsultasi, nggak berani, malu. Mau ngomong sama siapa, nggak tega. Nanti ngomong sama orang tua, nggak nyaman dengar kayak gini. Mau ngomong sama teman, nanti malah diomongin kemana-mana. Dah, akhirnya kemudian cuma ngapain? Diam. Ketemu Tuhan, nggak langsung ngerti. Pusing, bingung, marah. Lama-kelamaan saya paham, Tuhan menghendaki saya melakukan ini ternyata. Pengalaman yang berat, sulit bisa jadi mengantar kita ketemu dengan Tuhan dengan cara yang sama sekali tidak diduga gitu ya. Kemudian yang berikutnya, hal lain yang kita bisa belajar dari Paulus. Kebanggaan, kegembiraan Paulus itu terletak di dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepadanya. Jadi Paulus diberi tugas oleh Allah untuk memberitakan Yesus. Ya. Untuk menyampaikan karya penyelamatan Allah kepada bangsa-bangsa. Paulus melakukan tugas itu. Kalau ditanya, Paulus dapat apa dari tugas, dari pekerjaannya itu? Ya enggak dapat apa-apa. Kalau pakai hitungan yang wajar, hitungan manusiawi gitu ya. Kadang-kadang kita menemukan, Paulus yang kayak gini enggak diomongin. Tapi kata-kata Paulus yang ngomongin kemakmuran, diteriakkan terus. Kristus rela menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kita bisa menjadi kaya berkat kemiskinannya. Wah, itu diomongkan berulang. Tapi cara hidup Paulus yang seperti kita lihat tadi, lalu tidak diurus, tidak diperhatikan. Kebanggaan seorang yang dipercaya untuk memberitakan Injil, ya ketika dia bisa melaksanakan tugas itu. Dan pelaksanaan tugas itu seperti yang sudah kita lihat, tidak selalu gampang, bahkan banyak sulitnya. Paulus sampai mengatakan tadi kan kepada orang Miletus, kalau dari kota ke kota, itu Roh Kudus cuma bilang penjara. Pindah ke kota lain lagi, penjara, sengsara. Kota lain lagi, penjara, sengsara. Kesulitan dihadapi. Tapi tunggu dulu. Kesetiaan kepada pelaksanaan tugas justru tampak ketika orang menghadapi kesulitan. Tanpa tantangan tidak akan ketahuan bagaimana kita melakukan tugas ini. Kalau tugasnya itu cuma ngirim paket dari rumah ke mana tempat ini, tempat pengiriman ekspedisi, tantangannya apa? Ya kalau ekspedisinya dekat rumah, ya nggak ada tantangan sama sekali. Tapi tolong mengingat yang lebih agak sedikit lebih berat. Mengantar komuni untuk orang sakit. Dari gereja sampai ke rumah orang sakit itu. Tantangannya apa? Ya, motor mogok jarang. Tapi justru bisa jadi ketemunya ketika saya sudah tiba di rumah orang itu, ternyata yang sakit belum bangun. Reaksi normalnya bagaimana? Gembira? Kalau nggak hati-hati, ini hatinya yang jadi aneh kan? Saya sudah repot-repot ke gereja, saya cepat-cepat ke gereja supaya bisa mengantar komuni. Yang punya rumah ini gimana? Masa bapaknya, ibunya nggak dibangunin, nggak disuruh siap-siap. Habis itu ngomong tubuh Kristus, gitu. Kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, mengantar sakramen Maha Kudus bisa ketemu tantangan seperti itu kan? Kalau pertama kali mungkin,
Ada jengkelnya, tapi gampang sekali meredamnya kan ya. Nggak mungkin Bapak Ibu mengatakan tubuh Kristus dengan wajah cemberut. Gimana coba tolong praktekkan. Sebelum penerimaan komuni, itu kan doa dulu. Karena saya jengkel, doanya dicepet-cepetin. Nggak bisa juga. Nah, beres satu tantangan itu. Gitu. Bisa dilewati. Tapi nanti akan ketemu tantangan yang lain lagi. Ketemu lagi yang lain lagi. Sekali lagi, kesetiaan kepada pelaksanaan tugas justru menjadi sangat jelas ketika harus berhadapan dengan kesulitan yang seperti ini. Kalau mengantar komuni, paling-paling ya begitulah masalahnya. Enggak akan ada yang lempari Bapak Ibu dengan batu kan. Enggak akan ketemu. Ditolak? Enggak juga. Paling-paling tantangan yang lain, setelah penerimaan komuni, biasanya dia pengajak ngobrol. Setelah selesai semua, terus ngomong, cerita-cerita. Tapi kalau cerita minta supaya cuma berdua, karena banyak cerita yang harus disomongkan. Sementara saya buru-buru mau pergi, tantangan yang lain lagi. Ya, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk malam hari ini. Jadi untuk pertemuan yang berikut, kita masih akan belajar tentang perjalanan Paulus ini ya. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Waktu kembali ke Pak Sunarto lagi. Ya, terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Boleh belajar dari. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Kita tutup dulu dengan doa. Terima kasih Pak Seto. Adalah Allah. Kita hanya menunggu kapan Allah berakhir sambil kita berusaha kuat. Bu Ria, bisa ditutup dengan doa, Bu? Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya untuk donasi untuk Caritas ya. Masih kita tunggu yang belum partisipasi untuk kami sampaikan ke Suster Ima nanti. Bu Ria, bisa ditutup dengan doa, Bu? Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, Tuhan, atas pengajaran firman-Mu yang telah disampaikan Pak Seto. Berkatilah keluarganya, usahanya, kesehatannya, dan pelayanannya. Kami juga mohon ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami terus tetap berjalan atas dasar firman-Mu. Dan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Sekarang seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Seto. Semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye. Jumpa di Selasa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
sertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam ombak kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nasr. Terima kasih Mbak Ivon. Terima kasih Bu Terima kasih Ivo. Pak Seto, Bu Ivan.